Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Ya, sebelumnya mungkin kita mulai dulu dengan doa. Salah satu tolong pimpin. Mulia silakan pimpin doa. Ya, dihidupkan. Mari teman-teman, sebelum kita mengawali pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Kan absen dulu kalian ya. Bisa di-on-kan mic-nya ketika saya absen. Pertama, Farhan. Ya, Pak. Saya ingatkan untuk kita tetap menjaga kondisi, jaga kesehatan kalian. Kita masih dalam masa pandemi seperti ini ya, terutama apalagi di Jogja cukup banyak yang zona merahnya. Apalagi kita sekarang sudah mulai praktek secara tatap muka ya kita. Jadi tetap kalian harus jaga kondisi, kemudian tetap lakukan 5M, pakai masker. Saya lihat sudah pakai masker semua, bagus. Kemudian kita jaga jarak. Untuk materi hari ini, kontrol sekuensial pada sistem PLC. Jadi kita akan menganalisis sebuah sekuensial. Ini kompetensi dasar untuk materi hari ini. Yaitu yang pertama, kalian akan menganalisis proses sistem kontrol yang berurutan dengan menggunakan flowchart dan diagram langkah untuk direalisasikan pada sistem PLC. Dan untuk keterampilannya, kalian akan memprogram kontrol yang berurutan atau sequence pada PLC dengan bahasa ladder, STL, FBD, GraphSet berdasarkan hasil rancangan. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi kita untuk materi pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah menganalisis sekuensial pada proses sistem kontrol dengan menggunakan flowchart untuk direalisasikan pada sistem PLC. Kemudian yang kedua, menganalisis sekuensial pada proses sistem kontrol dengan menggunakan diagram langkah, yaitu displacement step diagram yang akan kita pakai, diagram langkahnya, untuk direalisasikan pada sistem PLC. Kemudian indikator yang ketiga, 424.1, memprogram kontrol sekuensial pada PLC dengan bahasa ladder diagram berdasarkan hasil rancangan. Dan yang terakhir adalah menampilkan hasil program PLC yang sudah dibuat dengan menggunakan sistem PLC. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan mengenai kompetensi yang perlu kalian capai pada pertemuan hari ini? Ada? Belum. Sepertinya belum, Pak. Belum, Pak. Baik. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan. Nah, ini untuk tujuan pembelajaran. Jadi yang pertama, setelah berdiskusi, siswa dapat menganalisis sekuensial pada proses sistem kontrol dengan menggunakan flowchart untuk direalisasikan pada sistem PLC. Jadi kalian akan berdiskusi untuk menganalisis sekuensial dari sistem kontrol yang kita punya. Apa itu sekuensial? Boleh saya menjawab, Pak? Gimana? Boleh saya menjawab? Oke, ya coba Mas Muhammad. Sekuensial itu seperti rangkaian yang bekerja berdasarkan urutan waktu. Ya, rangkaian bekerja berdasarkan urutan waktu. Ada lain? Ada yang tanggapan lain mungkin? Nah, ada kontrol sekuensial pada mesin cuci itu. Bagaimana kontrolnya? Ada yang bisa mencoba memberikan pandangannya? Menurut saya kontrol sekuensial dari mesin cuci ini, jadi pertama nanti air akan permasalahan yang akan kalian selesaikan pada praktek kali ini. Jadi kita punya trainer MAS. Pertama kalian mendiskusikan untuk bagaimana flowchart dan displacement step dari trainer yang menjadi tugas kalian. Bisa didiskusikan selama 20 menit. Silakan berdiskusi, tidak perlu membuka internet atau mencari sumber dulu. Nanti ada waktunya untuk itu. Kalian bisa coba berdiskusi dulu, menggali
pengetahuan yang sudah kalian punya tentang flowchart dan displacement step. Kemudian selanjutnya dalam 20 menit berikutnya kalian akan saya izinkan untuk mencari referensi mengenai flowchart dan kalian bisa memperbaiki hasil diskusi yang pertama misalnya jika ada yang tidak sesuai dan seterusnya. Kemudian kalian juga akan saya mintakan untuk membuat program PLC sesuai sama flowchart yang sudah kalian buat tadi, sesuai dengan gerakan dari apa yang ada di trainer, bagaimana sistem PLC yang ada di trainer. Silakan kalian buat programnya. Selanjutnya bisa di download ke sistem trainer tadi untuk kalian bisa tampilkan seperti itu. Dan nanti kalian akan saya minta untuk presentasi mengenai flowchart dan displacement step serta kontrol dari program yang kalian buat tadi ya, saya minta untuk tampilkan seperti itu ya. Dan juga hasilnya saya nanti bisa diupload supaya bisa saya cek, bisa diupload, bisa di screenshot atau difotokan kemudian bisa diupload ke Edmodo tadi yang sudah saya kasih ya. Gitu. Baik, ada yang mau ditanyakan untuk tugasnya? Sementara ini belum ada, Pak. Oke, kalau belum silakan bisa dijalankan untuk trainernya dan kalian bisa diskusikan untuk flowchart dan displacement step diagramnya. Silakan bisa dimulai. Perhatikan dulu ya. Tadi kalian sudah cek untuk yang sudah kalian buat. Sekarang coba kalian cari referensi di bahan yang sudah modul yang sudah saya berikan atau di internet dari hasil kalian bisa dicek kembali dan didiskusikan apakah sudah tepat atau belum. Silahkan untuk dicek kembali. Ya. Akan bisa buka Google-nya atau cari sumber referensi lain. Silahkan. Ya. Yes. Mas render amat. Diskusi amat juga. Oh iya, Pak. Ya. A2. Render maju kan ono syaratnya. Nah, maju kan itu syarat. Nomor satu ini kan dulu kudu cek. Oh. C1 iki Ora. kudu. Dadi syaratnya iki ming ono ning pas vakumne bar nyedot arep munggah. C. Ming nggon kuwi tok. Kayak syaratnya ming ono siji sak plus. Area ono kan terkena sensor C1. Untuk yang Denar sama Mulia sudah oke, bisa mulai mengerjakan yang prakteknya ya untuk program PLC-nya silakan. Kali ini creeper sih. Oh, dotnya. Silakan untuk di-upload, kemudian saya akan minta untuk kalian presentasi. Pertama, jadi jika tombol start ditekan, maka sistem akan menerima program akan menerima inputan dari sensor DP1. Nah, setelah itu dan kemudian juga menerima inputan sensor dari A0. Setelah itu proses akan menggerakkan silinder A+. Nah, maka silinder A+, maka silinder A akan turun. Kemudian
sini. PLC menerima inputan dari sensor A1. Nah, kemudian diproses dan menggerakkan CPLS atau gripper. Gripper tersebut mencengkam benda, kemudian dideteksi oleh sensor C1 dan menerima inputnya ke PLC. Kemudian menggerakkan silinder main atau yaitu silindernya naik, kemudian silinder selesai. Oke, itu untuk sistem 204 ya, untuk gripper shaft dari posisi awal ke posisi untuk ambilan selanjutnya. Ya, dari kelompok yang lain mungkin ada tanggapan mengenai hasil presentasi mereka sebelum nanti mereka menampilkan hasil programnya. Pak, ingin bertanya. Ya, siapa namanya? Silakan. Muhammad Mulia. Oke, silakan Mul. Jadi di rangkaian flowchart ini tuh bahwa tidak ada decision. Tidak apa? Decisionnya apa Pak? Tidak ada pemilihan kayak syarat yang syarat tidak pemilihan. terpenuhi. Oke. Mungkin bisa dijawab langsung sama kalau di rangkaian yang satu siklus ini untuk sementara tidak, tapi kalau 2 siklus itu ada. Ya, jadi sesuai sama sequence yang tadi mereka amati ya dari sistem PLC-nya, memang hanya sequence urutan, artinya tidak ada untuk pemilihan atau step benar dan step yang satu dan step yang kedua gitu nggak ada. Jadi emang hanya satu siklus berjalan begitu. Ya, pertanyaan bagus, Mulia. Ada lagi? Pertama, di kondisi seperti ini, PLC menerima inputan A0 yaitu atau silinder A tersebut naik dan sensor DP1. Yaitu adalah DP1 adalah sensor dari ini. Nah, kemudian jika ini aktif, maka PLC akan menerima inputan dari sensor DP1 dan A0. Nah, dikasih start, maka silinder A akan turun atau A+. Nah, seperti ini. Kemudian diperagakan tekan benda. Kemudian A main atau A naik. Kemudian B akan ke kiri atau B+. Nah, kemudian A akan aktif atau turun. Kemudian gripper melepas benda atau C main. Nah, kemudian silinder A akan naik dan B akan mati atau kembali ke posisi semula, ya, di kanan, berbalik ke kanan. Dan selesai. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Ya, terima kasih. Jadi tadi kalian sudah mengerjakan flowchart dan displacement step, kemudian sudah membuat program. Nah, ini untuk evaluasi yang sudah kalian kerjakan ini, minta kalian untuk mengerjakan tes formatif, bisa dituliskan dan kumpulkan di Edmodo ya, di bagian quiz. Oke, saya buka dulu. Oke, beberapa yang belum mengumpulkan, segera dikumpulkan. Nah, karena waktunya sudah habis, jadi itu yang materi hari ini tentang teknik kontrol untuk kontrol sekuensial pada sistem PLC. Jadi kalian sudah bisa mengerjakan flowchart, kemudian displacement step diagram dan memprogram PLC. Serta tes formatif hari ini akan saya cek nanti. Udah selesai ya, langsung pulang kalian dan tetap jaga kondisi, jaga kesehatan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akhiri dulu untuk rekamannya. Ya, kalian bisa live. Saya tutup aja ya.